Harga emas anjlok hampir 30% dari titik puncaknya hanya dalam hitungan bulan. Namun, di saat yang bersamaan, bank-bank sentral di berbagai belahan dunia justru tercatat aktif memborong emas dalam jumlah yang tidak sedikit. Polandia, Kazakhstan, Brazil, hingga Tiongkok secara bersamaan menambah cadangan emas mereka. Timbul pertanyaan mendasar, jika emas benar-benar kehilangan nilainya, mengapa negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia justru memilih menambah kepemilikan, bukan melepasnya? Di antara negara-negara tersebut, Tiongkok menjadi sorotan utama. Bukan karena jumlah pembeliannya yang paling besar, melainkan karena negara ini tampak berupaya mengubah cara harga emas dunia ditentukan. Pada video ini, kita akan mengupas satu paradoks yang membingungkan banyak pihak. Mengapa harga emas justru turun di saat negara-negara besar berlomba mengumpulkannya? Dan mengapa sebagian pihak mulai menyebut fenomena ini sebagai permainan di pasar emas kertas? Bagi masyarakat Indonesia, emas bukan sekadar komoditas investasi, melainkan aset yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari tabungan emas yang dicicil hingga emas batangan antam yang disimpan sebagai simpanan keluarga. Karena itu, setiap gejolak di pasar emas global pada akhirnya akan berdampak langsung pada harga yang dijumpai masyarakat Indonesia sehari-hari. Emas mencatatkan rekor harga tertinggi sepanjang sejarah pada Januari 2026 di kisaran $5.595 Amerika Serikat per ons. Sejak saat itu, harganya terus merosot hingga mencapai sekitar $4.000 Amerika Serikat per ons pada Juli 2026. Sebuah koreksi sekitar 28%. Untuk aset yang dikenal sebagai tempat berlindung di masa ketidakpastian, penurunan sebesar ini tergolong signifikan. Namun, di tengah penurunan tersebut, permintaan justru menunjukkan arah sebaliknya. Sepanjang 2025, bank-bank sentral dunia menambah cadangan emas sekitar 863 ton. Polandia tercatat sebagai pembeli terbesar dengan tambahan 102 ton dalam setahun, diikuti oleh Kazakhstan dan Brazil. India bahkan menarik pulang 274 ton emasnya yang sebelumnya disimpan di London. Tidak semua negara bergerak ke arah yang sama. Turki tercatat melepas sebagian cadangan emasnya untuk menstabilkan nilai mata uangnya di tengah kenaikan harga minyak pada 2026. Sementara Rusia menjadi penjual bersih akibat tekanan ekonomi dari perang dengan Ukraina. Meski demikian, tren beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa laju akumulasi emas oleh bank sentral dunia berada pada titik tercepat dalam sejarah. Tiongkok sendiri secara resmi hanya melaporkan penambahan sekitar 27 ton pada 2025. Namun, bank sentralnya, People's Bank of China, tercatat telah membeli emas selama 20 bulan berturut-turut, rentetan pembelian terpanjang sejak 2015 dengan total cadangan resmi mencapai sekitar 2.346 ton. Banyak analis meyakini angka resmi ini lebih rendah dari kondisi sebenarnya, mengingat Tiongkok dikenal kerap melaporkan pembelian dalam jumlah yang lebih kecil dari kenyataan. Sebagai gambaran, impor emas fisik ke Tiongkok tercatat mencapai sekitar 692 ton hanya dalam 5 bulan pertama 2026, naik sekitar 76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fenomena ini juga tercermin di pasar domestik Tiongkok. Reksadana emas terbesar di negara itu, Huan Gold ETF, kini memiliki ukuran aset yang melampaui ETF saham CSI 300. Indeks yang menghimpun 300 saham terbesar Tiongkok setara dengan S&P 500 di Amerika Serikat. Dengan kata lain, masyarakat Tiongkok kini tampak lebih memilih menempatkan dananya di emas dibandingkan di pasar saham. Di titik inilah paradoks tersebut mulai terjawab. Selama ini, harga emas yang tampil di layar berita ditentukan bukan di pasar emas fisik, melainkan di pasar emas kertas. Kontrak yang diperdagangkan di dua bursa utama, COMEX di New York dan London Bullion Market Association (LBMA) di London. Emas kertas adalah kontrak yang menjanjikan kepemilikan atas sejumlah emas tanpa keharusan menyerahkan logam fisiknya. Persoalannya, jumlah kontrak kertas yang beredar jauh melampaui jumlah emas fisik yang benar-benar tersedia di gudang penyimpanan. Pada masa-masa tertentu, rasio klaim kertas terhadap 1 ons emas fisik bahkan pernah mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat. Mekanisme ini dapat diibaratkan seperti sebuah kartu koleksi langka yang hanya ada 1 unit di dunia.
Pemilik kartu tersebut dapat menerbitkan banyak kontrak yang menyatakan kepemilikan atas kartu itu, karena transaksi kontrak jauh lebih praktis dibandingkan pertukaran fisik. Selama tidak semua pemegang kontrak menuntut penyerahan barang secara bersamaan, sistem ini tampak berjalan lancar, meski secara fundamental jumlah klaim yang beredar melebihi ketersediaan barang yang sebenarnya. Karena harga yang tercatat di pasar global ditentukan di pasar kertas ini, tekanan jual dalam bentuk kontrak dapat menekan harga tanpa memerlukan transaksi emas fisik dalam jumlah setara. Inilah yang menjelaskan mengapa harga di layar dapat turun, sementara permintaan emas fisik di dunia nyata justru meningkat tajam. Perkembangan terbaru turut memperkuat pola ini. Pada akhir Juni 2026, sejumlah bank besar Tiongkok, termasuk ICBC, bank dengan aset terbesar di dunia, mengumumkan penghentian layanan emas kertas berleverage bagi nasabah retail, efektif setelah 24 Juli. Produk ini terhubung langsung dengan Shanghai Gold Exchange. Sejumlah bank lain bahkan menaikkan syarat jaminan hingga 140% dari nilai posisi, sebuah kebijakan yang secara efektif membuat perdagangan emas kertas berleverage menjadi tidak menarik lagi bagi investor retail. Yang patut dicermati, layanan pembelian emas fisik dan tabungan emas non-leverage tetap berjalan normal. Arah kebijakan ini tampak jelas, mendorong investor beralih dari emas kertas menuju kepemilikan logam fisik. Langkah ini juga sejalan dengan ambisi Tiongkok yang lebih besar. Berbeda dari Polandia atau Kazakhstan yang sekadar menambah cadangan, Tiongkok tampak berupaya membangun pusat penentuan harga emasnya sendiri melalui Shanghai Gold Exchange, bursa yang berbasis emas fisik dan diselesaikan dalam mata uang yuan, bukan dolar Amerika Serikat. Menurut analisis Asia Times, pusat gravitasi perdagangan emas fisik dunia tengah bergeser dari London dan New York ke Shanghai. Kecurigaan terhadap potensi manipulasi harga di pasar emas kertas bukan tanpa dasar. Pada 2020, JP Morgan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, menyepakati pembayaran sekitar 920 juta dolar Amerika Serikat kepada regulator Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus spoofing. Praktik memasang order jual dalam jumlah besar yang tidak dimaksudkan untuk dieksekusi, semata untuk menciptakan kesan tekanan jual dan mendorong penurunan harga sebelum order tersebut dibatalkan. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, DOJ, dan Commodity Futures Trading Commission, CEFTCI, para trader JP Morgan memasang ratusan ribu order palsu di pasar logam mulia dan surat utang sepanjang 2008 hingga 2016. Denda tersebut, sebagian diantaranya untuk mengganti kerugian pihak yang terdampak, tercatat sebagai denda spoofing terbesar dalam sejarah pada masanya. Kasus ini menjadi bukti bahwa manipulasi harga di pasar logam mulia bukan sekadar teori. Namun demikian, belum ada bukti yang memastikan pola serupa terjadi pada penurunan harga emas 2026 ini. Hal tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi yang patut dipertanyakan, bukan kesimpulan yang telah terbukti. Di sisi lain, penurunan harga emas juga dapat dijelaskan tanpa perlu melibatkan teori manipulasi pasar. Pertama, ekspektasi suku bunga. Emas tidak memberikan imbal hasil bunga, sehingga ketika pasar memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, investor cenderung beralih ke aset yang memberikan bunga. Kedua, penguatan dolar Amerika Serikat. Karena harga emas dipatok dalam dolar, penguatan mata uang tersebut membuat emas menjadi lebih mahal bagi investor di luar Amerika Serikat, sehingga menekan permintaan. Ketiga, koreksi wajar setelah kenaikan tajam. Harga emas sempat melonjak dari sekitar 2.000 dolar Amerika Serikat per ons pada awal 2024 menjadi 5.595 dolar Amerika Serikat per ons, lonjakan yang secara alami memicu aksi ambil untung dan koreksi harga. Kemungkinan besar, penurunan harga emas saat ini merupakan kombinasi dari ketiga faktor tersebut, ditambah tekanan tambahan dari dinamika pasar emas kertas, bukan semata hasil dari satu penyebab tunggal. Di balik pergerakan bank-bank sentral menuju emas, terdapat pergeseran kepercayaan yang lebih mendasar terhadap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. Sejarah mencatat sejumlah preseden yang relevan. Pada 1933, pemerintah Amerika Serikat merevaluasi harga emas dari 20 menjadi 35 dolar per ons dan melarang kepemilikan emas batangan oleh warga negaranya, memangkas nilai dolar sekitar 41% dalam waktu singkat. Pada 1971, Presiden Richard Nixon mengakhiri konvertibilitas dolar terhadap emas, mengubah dolar sepenuhnya menjadi mata uang fiat yang tidak didukung logam. Pada 2020, di tengah pandemi, neraca The Federal Reserve melonjak drastis dalam waktu sekitar 2 tahun, dengan sekitar 40% dari seluruh dolar yang pernah dicetak diperkirakan diterbitkan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pola tersebut mendorong negara-negara besar untuk mengevaluasi ulang ketergantungan mereka pada dolar.
Kepemilikan Tiongkok atas surat utang Amerika Serikat misalnya turun dari sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat pada 2013 menjadi sekitar 700 miliar dolar Amerika Serikat, level terendah dalam 18 tahun. Pelepasan ini dilakukan secara bertahap guna menghindari guncangan pasar yang dapat merugikan Tiongkok sendiri, sembari secara paralel mengalihkan sebagian dananya ke emas. Pada Juni 2026, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menulis opini di Wall Street Journal yang mengangkat gagasan ekonomi ala Hamilton, merujuk pada Alexander Hamilton, salah satu pendiri sistem keuangan Amerika Serikat, dengan menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan sambil tetap menjaga keterhubungan ekonomi yang diistilahkan sebagai risk, not decouple. Pernyataan ini oleh sejumlah pengamat dibaca sebagai sinyal bahwa bahkan negara adidaya, sekalipun mulai memikirkan ketahanan aset di luar sistem yang selama ini mereka kendalikan sendiri. Terdapat pula anomali dalam pencatatan cadangan emas Amerika Serikat sendiri. Negara ini memiliki sekitar 261 juta ons emas. Sebagian besar disimpan di Fort Knox, namun dalam pembukuan resmi negara, emas tersebut masih dicatat pada harga 42 dolar Amerika Serikat per ons, angka yang ditetapkan sejak 1973 dan tidak pernah diperbarui, jauh dari harga pasar saat ini yang berada di kisaran 4.000 dolar Amerika Serikat per ons. Audit independen menyeluruh terakhir terhadap cadangan Fort Knox dilakukan pada era 1950-an sehingga tidak ada verifikasi independen terbaru atas keutuhan cadangan tersebut. Analis makro Luke Groman dari firma riset FFTT mengajukan sebuah tesis provokatif. Jika emas kembali digunakan sebagai instrumen penyelesaian ketimpangan neraca dagang antar negara, harga wajarnya bisa jauh melampaui level saat ini. Salah satu angka yang kerap disebut dalam diskusi ini adalah 38.000 dolar Amerika Serikat per ons, hasil perhitungan dari surplus dagang Tiongkok yang mencapai sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, dibagi dengan volume impor emas tahunan Tiongkok yang berkisar 30 juta ons. Groman sendiri menegaskan bahwa angka ini bersifat provokasi konseptual, bukan prediksi harga, dan mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam model perhitungannya. Proyeksinya yang lebih realistis berada pada kisaran 15.000 hingga 25.000 dolar Amerika Serikat per ons dalam rentang 5 hingga 10 tahun ke depan. Tetap sebagai satu skenario, bukan kepastian. Bagi masyarakat Indonesia, penurunan harga emas global turut berdampak meski dengan intensitas berbeda. Emas antam tercatat turun sekitar 18% dari puncaknya di akhir Januari 2026, kini berada di kisaran 2,6 juta rupiah per gram. Penurunan yang lebih kecil dibandingkan harga global karena sebagian tergerus oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah selisih harga jual dan beli kembali, buyback. Dengan harga beli sekitar 2,6 juta rupiah per gram dan harga buyback sekitar 2,35 juta rupiah per gram, terdapat selisih sekitar 10% yang harus dipulihkan sebelum investor mencapai titik impas. Menegaskan sifat emas sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan instrumen dagang jangka pendek. Perbedaan mendasar antara emas fisik dan emas kertas juga relevan bagi investor Indonesia. Emas batangan atau tabungan emas yang dapat dicairkan dalam bentuk fisik tergolong sebagai kepemilikan logam sesungguhnya, sementara produk yang hanya berupa klaim di aplikasi tanpa opsi penarikan fisik lebih dekat dengan karakter emas kertas. Preferensi bank-bank sentral dunia terhadap logam fisik di tengah ketidakpastian saat ini menjadi bahan pertimbangan yang relevan bagi investor individu. 3 hal dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan ini. Pertama, harga di layar bukan cerminan permintaan sesungguhnya. Harga yang tampak menurun mencerminkan dinamika pasar kertas, sementara permintaan emas fisik justru berada pada level tertinggi. Kedua, kemungkinan manipulasi pasar tetap merupakan pertanyaan terbuka, bukan kesimpulan final. Sejarah mencatat preseden manipulasi yang terbukti di pengadilan, namun penurunan harga saat ini lebih mungkin merupakan hasil kombinasi berbagai faktor. Ketiga, yang lebih penting dari pergerakan harga harian adalah arah kepercayaan. Negara-negara besar dunia tengah beralih dari klaim kertas menuju kepemilikan logam fisik, sebuah sinyal jangka panjang yang patut diperhatikan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.